Selamat datang dan kita bertemu kembali dalam perkuliahan metodologi penelitian dan penulisan ilmiah atau MPTA. Hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga, melanjutkan dari pertemuan yang lalu. Hari ini kita akan berfokus akan membahas mulai outline. Outline yang sudah kita jelaskan minggu lalu atau pertemuan sebelumnya, kita sudah menjelaskan tentang outline tugas akhir itu untuk program Diploma 3 itu meliputi atau terdiri 5 bab. Ada bab pertama yaitu pendahuluan, bab kedua adalah landasan teori, bab ketiga adalah metodologi penelitian, bab keempat adalah hasil dan pembahasan, yang terakhir bab 5 adalah kesimpulan dan saran. Nah, kita akan kupas satu persatu, kita akan bahas satu persatu bagaimana cara menyusun atau membuat, isi dari, eee, tugas akhir itu yang inti ya, di luar lampiran-lampiran. Kalau lampiran nanti akan dijelaskan di akhir perkuliahan. Nah, sekali lagi hari ini kita mulai berfokus kepada bagaimana menyusun atau menulis inti dari tugas akhir. Ya, inti-inti pokoknya adalah yang 5 bab. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi, saya mengingatkan kembali bahwa pertemuan ini bersifat lebih banyak praktek. Walaupun kita dalam kondisi pembelajaran online, kita tetap harus praktek karena ini sangat menentukan bahwa tulisan Anda, proposal Anda, apakah Anda siap untuk mengikuti atau lanjut ke tahap berikutnya atau semester berikutnya itu mengikuti tugas akhir. Ya, kenapa? Karena dari perkuliahan ini kita akan mulai menyusun proposal. Saya ingatkan kembali juga bahwa di akhir semester nanti Anda akan melakukan pengujian proposal itu sah, boleh lanjut ke tugas akhir. Nah, sekali lagi dan tolong dipersiapkan dengan baik dan mulai sekarang kita harus banyak berlatih, banyak membaca literatur, banyak membaca buku-buku yang memang relevan dengan topik-topik yang akan kita angkat. Baik, kita lanjut bahwa tujuan pembelajaran dari pertemuan hari ini, pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang itu apa, latar belakang penulisan penelitian itu apa. Nah, kita juga akan menjelaskan, kita akan bersama-sama akan mengenali sumber latar belakang itu seperti apa. Nah, datanya dari mana. Nah, itu kita akan belajar di pertemuan ini. Nah, berikutnya, karena kita masih membahas tentang latar belakang, tentunya kita juga akan melihat karakteristik, ciri atau karakter masalah yang akan diangkat itu seperti apa. Nah, di pertemuan ini pula saya akan membantu atau teman-teman atau kita semua peserta perkuliahan ini akan bersama menentukan perumusan masalah, penentuan tujuan, pemanfaatan penelitian, dan sistematika penulisan. Nah, eee, di pendahuluan ini juga kita akan mengajak peserta peserta perkuliahan ini untuk mampu merumuskan suatu permasalahan yang spesifik, jelas, dan nyata. Nah, di akhir dari, pertemuan ini atau bab pendahuluan, nah karena bab pendahuluan ini akan dibagi beberapa pertemuan, itu ada hasil, ada tulisan atau peserta perkuliahan sudah membuat latar belakang. Nah, nanti untuk betul tidaknya atau sudah sesuai apa tidak nanti ada proses pengkoreksian. Jadi sekali lagi saya menekankan bahwa perkuliahan ini nanti bersifat coaching. Coaching itu ada pembimbingan gitu ya. Para pembimbingan sebelum mendapatkan pembimbing yang resmi. Baik, kita lanjut bahwa latar belakang masalah itu, jadi sekarang sekali lagi saya tekankan pendahuluan itu ada beberapa, intinya, ada beberapa outline-nya. Coba saya, ini ya, coba saya cari yang itunya dulu. Outline-nya adalah berupa sebentar, outline-nya adalah berupa nah nah ini outline-nya. Outline-nya itu adalah
seperti ini ya, seperti ini. Bab 1 ya ini saya mudah-mudahan terlihat, ada latar belakang masalah, ada identifikasi masalah, ada batasan masalah, ada perumusan masalah, ada tujuan dan manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. Nah ini, hari ini kita baru membahas yang subbab 1, latar belakang masalah. Yang identifikasi, batasan, dan selanjutnya itu akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Karena memang cukup panjang ya. Jadi sekali lagi kita hanya menekankan fokus kepada latar belakang masalah. Nah, kita kembali ke slide. Nah, seperti ini. Latar belakang masalah itu adalah tahapan awal yang harus dituliskan ya bagi mahasiswa yang menulis tugas akhir. Latar belakang itu berisi tentang sumber dan latar belakang masalah sesuai topik atau tema yang dipilih. Ya, misalnya kita ambil manajemen pemasaran, artinya pemasaran juga luas, ada banyak topik ya. Kita ambil salah satunya adalah strategi pemasaran ya, produk X ya, di perusahaan A dan sebagainya, atau misalnya untuk yang prodi sekretaris misalnya implementasi dari pelayanan prima ya dalam hal pemberian layanan kepada masyarakat di bagian misalnya kesekretariatan. Nah, itu adalah topiknya. Jadi sumbernya, latar belakang itu ya sesuai dengan topik itu. Ya, apa yang terjadi? Apa masalah yang terjadi di strategi pemasaran? Kira-kira apa fenomenanya yang ada di masyarakat sekarang dengan strategi pemasaran? Nah, kalau misalnya yang jurusan sekretaris, kita juga akan membahas apa sih yang menyebabkan pelayanan prima itu menjadi hal yang penting? Apa kendalanya yang terjadi di lapangan pada saat penerapan sebuah dalam memberikan pelayanan prima? Nah, itu adalah sumber-sumber masalah yang perlu dituliskan. Seringkali terjadi apa yang gap-gap yang terjadi di lapangan dalam implementasi entah strategi pemasaran, entah ekspor impor, entah sumber daya manusia atau HRD, penggajian, pelatihan, entah komunikasi, entah penulisan surat menyurat, entah pelayanan. Nah, itu adalah topik-topik atau tema yang bisa kita angkat ya. Tapi saya perlu menekankan bahwa judul dengan isi sumber latar belakang harus connect, harus sama. Kalau di judulnya kita membahas komunikasi, isi dari latar belakang masalah itu ya semua masalah tentang komunikasi. Jangan dicampur aduk semua yang masuk di situ. Nah, berikutnya latar belakang itu harus real ya, berdasarkan fakta. Fakta itu artinya non fiksi. Kalau kita baca novel itu ya, fiksi itu kan dunia hayal, hanya prosa dan sebagainya. Tapi kalau tugas akhir itu adalah real implementasi yang terjadi di perusahaan terkait dengan kompetensi yang ada di jurusan Anda masing-masing. Ya, sekali lagi, pertama, sumbernya jelas sesuai dengan topik dan tema. Yang kedua, berisi tentang fakta permasalahan. Fakta itu adalah real, non-fiksi, tidak bohong, tidak mengada-ada. Nah, dan selain itu harus diperkuat dengan mencantumkan atau menyantumkan kutipan dari penelitian yang terdahulu atau seringkali kita sebut dengan jurnal. Jadi kita itu menuliskan itu ada dasarnya. Ternyata strategi pemasaran itu sudah pernah diteliti. Oh, ternyata komunikasi itu sudah pernah diteliti, dibuktikan dengan jurnal. Tapi perlu ditekankan bahwa judul yang kita angkat tidak boleh sama dengan jurnal. Nanti disebut plagiat. Nah, kalau plagiat itu langsung di-drop, berarti tidak akan lulus. Jadi, jurnal itu hanya sebagai rujukan bahwa penelitian serupa, penelitian yang senada, penelitian yang mirip, itu pernah dilakukan loh sebelumnya. Nah, itu tujuannya. Jadi, sekali lagi saya tekankan, latar belakang berisi dengan masalah yang komprehensif yang connect dengan judul atau tema. Yang kedua, sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dan dicantumkan atau disertai dengan rujukan dari minimal 3 jurnal.
minimal 3 jurnal, dan jangan lupa bahwa jurnal itu harus update dengan terbitan 5 tahun terakhir. Nggak boleh yang jadul, nggak boleh yang kuno, tapi harus yang terkini 5 tahun terakhir. Nah, jangan lupa jurnalnya harus jelas, ada judulnya, ada ISMS-nya, ada volumenya, ada penerbit dan sebagainya. Tidak boleh jurnal bodong. Jurnal bodong itu jurnal yang tidak jelas publikasinya di mana. Jadi itu menguatkan penelitian Anda itu bahwa sudah pernah dilakukan. Ternyata masalah-masalah yang diangkat di jurnal atau penelitian orang lain itu memang banyak gitu. Nah, itu perlu digali. Lanjut lagi. Nah, ini ya, saya akan masuk ke bagian outline. Sekali lagi, outline hari ini adalah kita membahas tentang bab 1. Bab 1 itu adalah pendahuluan. Hari ini kita hanya fokus kepada latar belakang masalah. Ya, tadi sudah singgung bahwa latar belakang itu harus mencerminkan topik dan tema. Nah, jadi apa yang diceritakan? Nah, pertama Anda harus menceritakan gambaran umum tentang industri. Industri dalam arti bukan berarti kita cerita industri apa itu enggak, tidak. Artinya gambaran umum tentang globalnya permasalahan yang ada di perusahaan. Nah, perusahaan yang menyangkut atau sesuai dengan tema. Artinya kalau kita ambil contoh di manajemen marketing, di sekretaris adalah tentang pelayanan, berarti secara global, secara umum, ya sebelum kita masuk ke perusahaan yang kita teliti, kasus di dunia, kasus di kebanyakan organisasi itu seperti apa? Ya, kalau sudah kita bahas yang secara global, hampir semua perusahaan, hampir semua industri atau di lapangan itu kita bahas, baru kita turun lagi mengerucut sesuai dengan tema kita. Tema kita, nah dikerucutkan lagi. Nah, di situ kita membahas juga menyinggung perusahaan tempat di mana kita melakukan penelitian. Boleh. Jadi yang pertama global, umum. Yang berikutnya adalah fokus kepada judul, kita jelaskan itu. Dan yang berikutnya kita ceritakan sedikit, sekilas satu paragraf saja tentang perusahaan, tentang kegiatan yang relevan dengan judul itu di perusahaan yang kita lakukan. Nah, nanti di bawah saya akan kasih contoh, para mahasiswa bisa melihat dan bisa membaca. Nah, di akhir paragraf itu kita harus menyantumkan judul. Judulnya itu harus jelas, tapi sebenarnya sih mudah ya. Sebenarnya tinggal mengcopy dari judul yang di cover, dipindahkan ke situ, cuma diganti hurufnya dan sebagainya. Berikutnya, nah yang kita perhatikan, penulisan tugas akhir itu memang, ya ini kita memang agak sedikit teknis supaya tidak kerja 2 kali. Dalam arti gini, kita nggak hanya asal buat, tetapi kita sudah mencoba belajar dari sekarang, membuat tulisan sesuai dengan standar, sesuai dengan ketentuan. Misalnya spasinya berapa, hurufnya pakai huruf apa, cara pengetikannya seperti apa. Kita sudah mulai dari sekarang ya, dan itu masuk penilaian supaya nanti artinya di akhir perkuliahan ini, pada saat mau UAS atau saat ujian proposal, itu benar-benar sudah sesuai dengan panduan-panduan tugas akhir. Jadi kita, sudah benar-benar siap, gitu ya. Nah, itu harus kita perhatikan. Oke, yang berikutnya adalah, eee, penulisan tugas akhir tidak selalu masalah yang perusahaan, tetapi masalah global boleh, yang di masyarakat boleh. Nah, para peserta perkuliahan, saya mau menyampaikan topik atau tema atau kompetensi yang Anda pelajari selama di Universitas Bina Insani untuk prodi sekretaris, itu fokus penekanannya kepada kompetensi Anda adalah tentang komunikasi interpersonal, kesekretarisan, manajemen perkantoran, etika bisnis dan perkantoran, kehumasan, kearsipan, koresponden. Nah, sebetulnya ada tambahan lagi entrepreneur dan IO. Nah, itu bisa diangkat sebagai sebuah topik. Nah, topik atau tema.
Nah, yang berikutnya kalau untuk jurusan manajemen, itu ada banyak juga, ada manajemen pemasaran atau marketing, ada MMSDM. MSDM itu sangat luas, pemasaran juga luas, ada dari strateginya, bauran promosi, bauran strategi pemasarannya, distribusinya, penetapan harga pokok, dan itu banyak sekali. Di ini ya, service quality, manajer kita juga bisa membahas tentang ekspor impor, kewirausahaan, entrepreneur, manajemen keuangan, akuntansi pajak, dan perpajakan. Nah, ini kita bahas. Nah, eee, Anda bebas memilih apa saja, tapi dengan catatan pilih topik yang sesuai dengan kemampuan Anda, sesuai dengan kompetensi Anda. Maksudnya yang gue banget gitu ya. Biasanya kan, masing-masing orang kan, sangat sangat menguasai dari satu bidang kompetensi ya. Misalnya saya, eee, saya lebih suka kehumasan karena memang saya suka dengan mata kuliah ini, suka dengan materinya, dan saya sering banget berhubungan dengan banyak orang. Nah, itu berarti kita ambil kehumasan. Jadi yang gue banget itu pertama, kita mudah mendapatkan referensi, yang kedua kita memang sudah punya konsep dan kita memang merasakan menguasai topik itu atau tema itu, ya minimal buku atau penguasaan teorinya kita sudah dapat. Jangan sampai, eee, bimbingan begitu dosen pembimbing nanya kita nggak ngerti, "Kamu nulis apa? Kamu maunya apa?" "Bingung Bu, saya masih belum bisa Pak." Nah, "Karena saya nggak ngerti Pak." Nah, itu nggak bisa terjadi. Jadi kalau misalnya kita sudah dapat pembimbing itu berarti kita udah siap, saya menguasai bidang pemasaran, saya menguasai bidang logistik. Nah, itu berarti itu topik kita. Nah, berikutnya keuntungannya kalau kita menuliskan tugas akhir itu sesuai dengan kompetensi kita, sesuai dengan gue banget, itu juga memudahkan Anda mencari data, memudahkan Anda menemukan referensi, memudahkan Anda, eee, mengamati, udah tahu saya harus mengamati ini, mengamati, kegiatan ini. Nah, itu yang saran saya bahwa tolong jangan asal mau mengambil judul, tolong jangan asal menulis. Ingat, itu menentukan Anda. Nanti Anda akan diuji, Anda akan ditanya detail dari A sampai Z. Kalau tidak menguasai dan tidak ada data, nanti Anda membuang-buang waktu. Nah, bagi yang sudah bekerja itu sangat menguntungkan, dan bagi yang, sudah akan magang, ya kebetulan yang jurusan sekretaris, sudah mulai ada jadwal pemagangan. Nah, itu tolong, itu adalah sekali menyelam, ya, kita dapat 2 3 ikan. Kenapa? Sekali magang kita akan dapat beberapa kegiatan. Jangan lupa untuk selalu fokus kepada, kegiatan magang, karena nanti juga ada kewajiban laporan pemagangan ya. Dan yang kedua, harus fokus kepada topik yang akan kita ambil. Diusahakan sesuai dengan, bidang pekerjaan yang kita kerjakan pada saat magang atau bekerja. Kenapa? Karena ya kalau kita, berbeda magang dan TA itu membuat Anda pusing sendiri, membuat Anda bingung sendiri. Karena Anda akan terpecah ya, konsentrasi Anda terpecah, Anda harus cari buku yang lain, teori yang lain tidak sesuai. Jadi diharapkan sebisa mungkin Anda melakukan magang dan tugas akhir itu di bidang yang Anda kuasai. Nah, di bidang yang Anda, ingin tulis gitu ya. Nah, kenapa saya tekankan seperti itu? Ini sering kali terjadi, misalnya magangnya di bagian logistik, tapi tugas akhirnya di bagian MSDM. Sangat jauh, 2 kali kerja. Sementara, eee, Anda juga ada kewajiban membuat laporan magang. Kalau misalnya berbeda seperti itu, Anda butuh waktu, buang-buang waktu, energi Anda terbuang dan akhirnya Anda tidak selesai dalam tugas akhir nggak selesai, magang juga akhirnya, tidak fokus juga. Nah, sehingga jadi sekarang sudah mulai difikirkan, tadi sekarang sudah mulai dirancang. Nah, eee, karena ini sangat menguntungkan Anda. Nah, berikutnya, ingat tugas akhir ini tidak lagi boleh membahas tentang prosedur. Tidak lagi membahas tentang penerapan, tapi adalah produk. Produk apa? Apakah produk barang? Tidak, tentunya produk dari masalah ya, masalah yang ada di perusahaan itu,
Anda memberikan solusi, itu adalah solusi produk dari tugas akhir itu. Jadi berbentuk produk. Produk dalam arti produk dari solusi permasalahan yang kita temukan di perusahaan. Nah, jangan tidak akan pernah lagi prosedur penerapan penggajian, prosedur penerapan pelatihan, tidak ada lagi. Jadi prosedur pengarsipan, nggak ada. Jadi, implementasi tentang pengarsipan, implementasi tentang kegiatan logistik, di situ nanti ketemu kasus apa, dibahas, ketemulah solusi, harusnya seperti ini dan sebagainya. Nah, itu adalah produk dari sebuah karya tulis di kesimpulan atau di akhirnya. Nah, itu ya. Udah jelas ya, ini Anda bisa pelajari sesuai dan juga sudah siap buku-buku referensinya. Karena kalau di perpustakaan itu, buku sangat terbatas dengan, seluruh angkatan akan melaksanakan tugas akhir, akan banyak dipinjam sana sini, jadi Anda harus sudah mempersiapkan diri. Makanya pada saat saya tekankan atau mungkin beberapa dosen menekankan harus memiliki buku selama kuliah di Bina Insani, nah ini sekarang akan dipakai. Nah, untungnya manfaatnya yang sudah memiliki buku ya sangat terbantu ya, gitu ya. Baik, kita masuk lagi contoh, saya akan memaparkan contoh, di sini ada contoh pendahuluan, untuk sementara kita abaikan spasi dan sebagainya karena ini bentuknya slide, tapi nanti, pada saat Anda tugas akhir akan mendapatkan panduan dan itu jelas sekali akan ditentukan, margin kanan kirinya, atasnya dan sebagainya. Yang jelas ya perlu diketahui bahwa penulisan, tugas akhir itu seperti ini, pertama bab 1 harus di-bold, ini jaraknya adalah 2 spasi. Ini jaraknya 2 spasi ya, ada ini. Terus di sini subbab pertama adalah latar belakang masalah, ya ini juga di-bold. Nah ini adalah isinya. Nah yang tadi saya ceritakan, ini, eee, gambaran umum industri, ya, gambaran umum industri, ya tentang apa saja, artinya tentang apa saja ya sesuai dengan judul Anda masing-masing. Tentang, kalau misalnya kita mau ngomong marketing, ya kita ngomong tentang perekonomian, ya kan? Kalau kita mau ngomong, membicarakan atau menyampaikan hal tentang pelayanan, ya kita akan, pentingnya pelayanan di banyak perusahaan dan sebagainya. Nah, itu juga bisa supaya dapat data yang real, ya kita juga mendapat atau mengutip dari mana saja. Bisa dari, website bisa dari detik.com boleh boleh. Nah, ini karena sifatnya masih umum, general, dan itu banyak kasus gitu. Nah, berikutnya kita mengerucut, mulai membahas kalau tadi topiknya strategi pemasaran, ya baru yang paragraf berikutnya kita membahas pemasaran atau strategi pemasaran secara umum dulu. Secara umum bahwa pentingnya seperti apa, strategi pemasaran itu sebagai, apa dan sebagainya ya kan ini kan masing-masing, punya persepsi, punya penalaran atau dalam menulis itu kan bermacam-macam, itu kan sudah mengeluarkan, eee, apa namanya, ide kita dituangkan di sini. Kalau kita mau berbicara tentang bauran promosi, ya kita pasti membahas bauran promosi, itu juga pentingnya apa, tapi ingat pada bab ini tidak boleh menyantumkan teori, tidak boleh mencantumkan isi dari buku. Jadi benar-benar murni dari ide Anda, tapi based on fakta di lapangan seperti yang tadi dijelaskan, berdasarkan fakta di lapangan. Nah, berikutnya kita mengerucut lagi. Nah, di sini kita tadi bahwa di bab latar belakang ini harus dimasukkan penelitian yang sebelumnya terdahulu. Nah, ini menurut Wibowo, Arifin, dan Sunarti, nah ini merupakan penulis dari jurnal yang kita sudah kumpulkan, kita tuliskan di sini. Berarti ada bahasan bahwa memang pernah loh tahun 2015 itu Eee, judul yang setipe itu pernah dilakukan penelitian oleh tim ini. Nah, tahun 2014 juga sama, sudah pernah dilakukan oleh tim yang lain, tapi dengan judul yang berbeda dan sebagainya. Nah, terakhir, eee, kewajiban Anda dalam menulis tugas akhir itu kan harus melakukan magang dan pengambilan data di salah satu perusahaan. Misal kita magang di PT Toyota, dan kita ceritakan di paragraf terakhir ini, tapi hanya satu paragraf ya, dikit mengutip di perusahaan itu, eee, menceritakan bagaimana pemasaran atau strategi pemasaran dilaksanakan atau kalau misalnya judul tentang arsip ya tentang, implementasi arsipnya seperti apa, sehingga membuat ketertarikan
Anda sebagai penulis itu mengambil topik yang serupa. Nah, pingin menelitik lebih jauh, pingin mengupas lebih dalam tentang topik yang Anda tulis. Nah, itu dituliskan di paragraf terakhir, ya. Anda bisa membuat beberapa paragraf di latar belakang ini, bisa 2 halaman boleh, ya. Bisa, 5 halaman jangan, ya. 1 sampai 2 halaman saja latar belakangnya cukup, karena nanti masih ada identifikasi masalah, tujuan masalah, rumusan masalah masih banyak ya di bawah-bawahnya, tetapi ini perlu dituangkan. Pendahuluan itu adalah start awal bahwa kita fokus di judul tersebut. Nah, ini adalah contohnya. Nah, untuk penulisan sendiri, tolong sudah memperhatikan margin-marginnya. Jadi kita sudah mulai menulis dengan standar, umum secara penulisan ilmiah. Saya selalu menekankan setiap kali mengajar mata kuliah lain itu setiap ada tugas, setiap ada makalah, saya sudah membiasakan dengan menggunakan standar huruf secara nasional atau secara internasional, secara umum, yaitu kalau karya ilmiah itu biasanya menggunakan Times New Roman 12, tapi ada juga yang menggunakan Arial, tapi di Bina Insani kebetulan standar untuk penulisan tugas akhir adalah Times New Roman 12 untuk isinya ya. Tapi kalau untuk judul itu biasanya menyesuaikan dengan panduan. Jangan lupa marginnya, top, left, right, bottom-nya 4433 ya, ini adalah dari nanti hasilnya print out. Terus yang berikutnya spasi double ya, nanti ini judulnya di bold dan sebagainya. Nah, ini tadi salah ya, yang ini judul harus di bold ya, judulnya harus di bold, nanti direvisi sedikit ya. Nah, ini adalah ketentuan penulisan, jadi, Anda harus membuat seperti itu supaya sudah terpola, jangan sampai Anda asal buat, begitu mau ujian proposal, baru di-setting, nah nanti itu menentukan nilai, ya. Jadi walaupun masih ujian proposal di MBTA ini sudah mempengaruhi dan sudah menentukan karakter atau penilaian terhadap tulisan Anda, oke. Nah ini sekarang kita saatnya berlatih, jadi sisa waktu yang ada seperti saya sampaikan di awal pertemuan bahwa untuk mata kuliah MBTA ini Anda akan banyak praktek. Ya, memang di sini memang praktek terus, jadi tidak tidak seperti materi perkuliahan lainnya, jadi benar-benar praktek menyusun dari bab satu sampai nanti bab 3 di MBTA ini hanya sampai bab 3. Karena bab 3 itu akan dibawa kalau disetujui, akan berlanjut ke penelitian, jadi Anda tinggal melanjutkan 2 bab lagi. Nah, kalau itu Anda ikuti dengan benar, dalam arti Anda mengikuti kuliah dengan serius dan Anda mempersiapkan proposal dengan baik dan Anda, tidak asal, yang penting lulus ya, itu Anda akan tertolong. Jadi nanti pada saat semester berikutnya Anda tugas akhir, Anda tinggal melanjutkan bab 4, bab 5. Tetapi kalau Anda mengikutinya tidak serius dan dianggap ini sesuatu yang asal aja deh yang penting lulus, nanti ya mohon maaf ya, ya penyesalan sih pasti akan datang ya, tapi nanti itu saya kembalikan ke para mahasiswa. Karena pada saat kita tidak serius, sekali lagi Anda proposal tidak setujui, Anda harus mengulang dari nol lagi, artinya menyusun proposal itu butuh waktu ya, kalau misalnya normal itu sampai 1 bulan, 2 bulan. Kenapa? Karena Anda harus mengumpulkan materi, masalahnya apa saja, teori-teorinya, buku-bukunya apa saja, karena nanti pada saat kita bahas bab 2, kita sudah membahas tentang buku yang harus dipakai itu seperti apa, nah itu harus ngumpulin lagi. Nah itu makanya teman-teman atau para mahasiswa, tolong disiapkan semua referensi yang sesuai dengan topik yang kita ambil. Nah, untuk melanjutkan, tugas hari ini, minggu lalu kita sudah, mengumpulkan topik atau tema ya. Nah, topik dari tema itu kita kembangkan menjadi sebuah latar belakang masalah, ya. Silahkan Anda meneruskan, saya berikan waktu duduknya sudah, ada di e-kampus, nanti setelah itu Anda bisa upload kembali, tolong tugasnya diketik ya, di format A4 sesuai dengan ini, ketentuan umum penulisan, dan jangan lupa untuk di-save as dalam bentuk PDF. Tolong jangan dikirim dalam bentuk Word, karena itu supaya memudahkan saya mengkoreksi dan kalau di Word itu terkadang kalau misalnya itu suka, berantakan. Jadi mohon perhatiannya disimpan dalam bentuk PDF supaya supaya memudahkan saya dalam hal, mengkoreksi.
Dengan demikian perkuliahan hari ini saya akhiri. Selamat melanjutkan dengan tugas membuat sebuah latar belakang masalah. Jika ada yang mau ditanyakan silakan bertanya di grup, WA Group atau di, forum diskusinya e-Kampus dan jangan lupa untuk mengupload kembali tugas. Nah, minggu depan atau pertemuan selanjutnya, saya akan melanjutkan pembahasan masih di bab 1 tentang pendahuluan, kita akan melanjutkan tentang identifikasi masalah dan sampai sistematika penulisan. Baik, terima kasih. Semoga materi perkuliahan ini memberikan banyak manfaat dan membuat Anda lebih semangat dalam mempersiapkan proposal untuk menuju ke tugas akhir. Terima kasih.